warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, kami di sini akan menjelaskan tentang tawadhu. Tawadhu itu akhlak yang terpuji, termasuk dari bab kedua para salik sufi setelah mengikuti proses takhalli, berproses lagi yang namanya tahalli. Salah satu sifat terpuji adalah tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Tersurat dalam Al-Quran yang mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan juga wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ini semua merupakan sifat-sifat terpuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ia menghadapi umatnya sekalipun. Kanjeng Nabi Muhammad diperintah untuk tawadhu. Agar apa? Agar umat menerima dengan lapang hati, tanpa pemaksaan dan tanpa merendahkan. Karena seorang muslim selayaknya harus daiman mutawadhi'an, harus selalu tawadhu. Tawadhu tentu yang tidak menghinakan diri, tidak memposisikan diri sebagai buruh, akan tetapi mengampuni, memberikan rahmat, dan menjauhi kalam, menjauhi omongan yang menjatuhkan. Di balik tawadhu, lawan katanya adalah takabbur. Tentu di dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Muhammad Amin Al-Qurti, lawan dari tawadhu adalah takabbur. Takabbur adalah dosa pertama yang disebut oleh Al-Quran. Karena pertama kali melakukan dosa di dalam Al-Quran disebutkan adalah iblis. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Iblis menjauhi sikap tawadhu ketika diperintah oleh Allah. Maka otomatis ya, an-nahyu an amrin atau an syai'in amrun amdiddihi. Pelarangan terhadap sesuatu, maka ia otomatis adalah perintah terhadap kebalikannya. Kalau kita diambil ibrah daripada iblis yang sombong di hadapan perintah Tuhan, maka kita sebagai umat manusia harus mengambil ibrah bahwa kita melaksanakan yang sebaliknya. An-nahyu an syai'in amrun abdidhi. Larangan terhadap sesuatu, maka otomatis adalah perintah terhadap sebaliknya. Sebalik daripada takabbur, maka otomatis Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap tawadhu. Karena tawadhu menghilangkan sikap egoisme, menghilangkan ego, menghilangkan keakuan, menghilangkan ananiyah. Pertama kali yang bilang menyalurkan ego di depan Tuhan adalah iblis. Tentu kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk menjauhi sikap-sikap yang kita nisbatkan kepada iblis berupa takabbur. Otomatis di dalam syariat kita diperintahkan untuk tawadhu. Tawadhu itu memposisikan diri, merendah, menghilangkan kebesaran diri di hadapan manusia yang lain. Salah satu dari implementasi tawadhu adalah seorang manusia tidak akan
bermalas-malas untuk menolong orang lain, untuk memberi bantuan terhadap orang lain. Apalagi pada zaman pandemi pada kali ini, pada dewasa ini. Pasti akan dengan sukarela menolong orang lain, memperhitungkan orang lain, karena memposisikan diri layaknya orang lain tersebut. Berempati, mempunyai perasaan yang sama dengan apa yang dihadapi oleh orang lain. Cukupi kebutuhannya dengan rendah hati, dengan bersedia, dengan sukarela menolong orang lain, dan mencukupi kebutuhan kemaslahatan orang lain selama punya daya, selama punya tenaga untuk menolong orang. Seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang dinukil oleh Dr. Abdul Mun'im, mengatakan bahwa tawadhu itu alla yastankifar rajul ayyusa'ida ahlahu fi baitih wa yuqdi masalihahu bi nafsihi talama ladaihi al-qudrah ala dhalik. Tidak bermalas-malas untuk menolong keluarga di dalam rumah dan mencukupi kemaslahatan-kemaslahatan selama ia mampu, selama ia punya tenaga. Dan tentu ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang mana sangat rendah hati, merendahkan sikap jumawa, menjauhi sikap takabur dan jumawa, bahkan di hadapan umat yang notabene adalah, kalau zaman sekarang katakan anak buahnya. Nabi Muhammad tidak bersifat sebagai bos, tapi Nabi Muhammad bersifat sebagai pemimpin yang mengajak kerjasama umatnya agar saling menolong satu sama lain. Nah, ini makna inti daripada tawadhu yang diungkapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan termasuk juga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, Syekh besar dalam madhab Thariqah An-Naqsyabandi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.